Shalom. Horas madihita. Hamua kadongan adorang sotapuka parpunguata tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 37 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhani, bahenok kudoso got namonangi rap dohot ahu hudul di habang saki, songonahu namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sai pargogo imahami maka porseai anakmu nasa sadai si panguluhami nama naik tu surgo asa huparhohon hami roha banua gijang marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian buku ede nomor 100 sia ayat 4. Yesus Tuhan,
Tabigema patik ni debata di Ari Sadarion Imasian Yohanes tolu ayat 10 tolu onma didok disi. Dangadong nama naik tu Banua Gijang, ia son naung tua ti sian Banua Gijang. Ima anak ni jolmai nadi Banua Gijang ihian. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 624 ayat sada dohot 2. Jongjong mahamu. Tatopotima dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamateani pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kondalanna. Asamango luibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen hupangido hami, say sudah tima turu-turung, asa unang mangonai betu hami, say sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, say pargugui mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot huhasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon aka na pinili ni debata, debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai ndada holani naung mulak mangolu do
jala disiamun ne debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat 1 dohotolu. Tajahama hatani debata evistel di hari mingguon imasian pesalmen 10 ayat 1 sahatro di 5 tajahama marsika sorin. Jehovah do raja nunga marpakaian hamuliaon ibana marpakaian tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon jadi hotma portibion dang tagamon humutal. Hoddo habang sam sian narobi sian saleleng nileleng na doho. Nunga martipul akabatangaek jala Jehovah nunga martipul hasak ni akabatangaek nunga diubakon akabatangaek panujana sida. Gumogo sian aka parhasak ni aek nagodang do aka galubang di laut. Alai tumagam sahali do Jehovah di Banua Gijang. Sitong situtudo aka panindangomu habadiaon do natama di bagasmu ale Jehovah rodi saleleng ni lelengna. Iman sahatna martuama akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 100 ayat 2 dohot 4. Jongjong mahita. Atong tahati dakon ma haporseaot tai songon nahi nanti dakon ni dongata sahaporseaon disadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama paruguna sohadusan na tumopalangit dohotano.
Au Porcea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, adorang sohabukuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman di silatus, na mata terpajal do ibana di hau na pinar silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot tamate. Au Porcea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu doso bot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Tapasahat ma peleata huhut marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, diambil dari Efesus pasal 1 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Efesus pasal 1 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan.
Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya orang Kristen yang ada di dunia ini, tentu termasuk kita yang pada saat ini sedang mendengarkan khotbah ini. Semua para pengikut Yesus pada saat ini bersukacita karena berkesempatan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang bertanya, untuk apa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Jawabannya, untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, sekaligus menunjukkan bahwa bumi ini atau dunia ini bukanlah tempat kita tinggal untuk selama-lamanya. Kita akan meninggalkan bumi ini, kita akan meninggalkan dunia ini dan akan pindah atau pergi ke sorga. Nah, saudaraku,
Surga itu sering disebut dengan rumah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Artinya saudaraku, Yesus telah mempersiapkan tempat tinggal bagi semua orang percaya. Saat ini saudaraku, program pemerintah salah satunya adalah membangun rumah untuk rakyat melalui Kementerian Perumahan. Bahkan dikatakan ratusan ribu bahkan jutaan unit rumah akan dibangun untuk diberikan kepada rakyat yang ekonominya rendah. Saudaraku, tetap saja rumah itu tidak mencukupi untuk tempat tinggal orang-orang atau rakyat Indonesia. Itu berbeda dengan rumah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus di surga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ini adalah sebuah kepastian. Artinya saudaraku, tempat tinggal kita yang sekarang itu hanya sementara. Tempat kita tinggal yang sesungguhnya itu ada di sorga, saudaraku. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Thomas bertanya dengan kepolosannya, karena Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa mempersiapkan tempat bagimu. Nah saudaraku, Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memberikan kepastian, ndak usah khawatir, ndak usah bingung. Pasti orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan tersesat, tidak akan kesulitan untuk menuju sorga, karena Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dia akan sampai ke rumah Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tentu kita tidak hanya sekedar membayangkan Yesus itu ada di sorga, tapi Yesus itu naik ke tahta yang paling tinggi dan ia menguasai segala-galanya, menguasai segala kerajaan, menguasai segala penguasa. Apa yang dianggap hebat di dunia ini, saudaraku, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, maka kehebatan yang ada di dunia ini tidak ada
apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus yang sudah ada di sorga itu. Oleh karenanya saudaraku, kalau Tuhan Yesus mempersiapkan rumah atau tempat tinggal bagi kita, maka lewat ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pada saat ini kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah menuju rumah Bapa. Kita diingatkan tujuan hidup kita adalah ke surga. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu terlena dengan tempat tinggalmu yang dikatakan oleh orang banyak bahwa rumahmu mewah, rumahmu seperti istana. Jangan juga merasa minder dan bersedih ketika orang banyak berkata bahwa rumahmu kecil, sudah kecil ngontrak lagi. Saudaraku, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, kita diberikan semangat yang luar biasa bahwa sesungguhnya dunia ini, bumi ini hanyalah sementara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus pada saatnya nanti Dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap hari Minggu orang Kristen selalu mengucapkan pengakuan iman orang Kristen, di mana salah satu kalimat di sana bahwa kita meyakini Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya saudaraku, orang Kristen pasti akan selalu bahagia dalam hidupnya apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, karena ia sudah tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau dunia ini membuat kita banyak kebahagiaan karena kita dikelilingi oleh fasilitas yang ada, membuat kita bersuka cita. Kita diingatkan, jangan terlena, jangan kebahagiaanmu di dunia ini justru melenyapkan imanmu, seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, orang kaya dan orang miskin si Lazarus. Orang kaya itu sombong, dia difasilitasi oleh segala-galanya, tapi dia sombong, dia tidak peduli. Akhirnya dia tidak sampai ke rumah Bapa yang di sorga. Beda dengan Lazarus, dia tetap semangat hidup walau miskin dan harus meminta-minta. Tidak membuatnya untuk mencopet, tidak membuatnya untuk merampok. Ada banyak saudaraku, para pencopet, para pelaku kejahatan, ketika ditanya polisi, kenapa kamu nyopet? Karena saya belum makan. Kemiskinannya dibuat sebagai alasan untuk berbuat jahat, saudaraku. Lazarus yang menerima apa yang ada padanya justru membuatnya sampai ke rumah Bapa di sorga. Oleh karenanya, saudaraku, ayo menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus menyerahkan hidup kita 100% kepada Yesus. Telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua harus
kita serahkan sepenuhnya kepada Yesus. Jangan karena mata kita tidak sampai ke rumah Bapa di sorga. Yesus pernah berkata, cungkil matamu yang satu, kalau karena matamu yang satu itu membuat engkau berdosa. Itu sama dengan potong tanganmu yang satu, kalau tanganmu yang satu itu membuatmu berdosa. Itu sama juga dengan amputasi kakimu yang satu, kalau karena itu engkau terhambat untuk berjalan menuju rumah Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus pun berkata, kalau kita mau mengasihi Allah, kalau kita mau mengasihi Tuhan, ayo kasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan ada kepura-puraan, jangan sebagian-sebagian. Saudaraku, kita datang ke gereja, telinga kita sih mendengarkan khotbah, tetapi mata dan tangan kita sibuk bermain handphone. Nah saudaraku, orang-orang seperti itu tidak layak untuk masuk ke rumah Bapa di surga. Oleh karenanya saudaraku, Yesus pun pernah berkata, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku, iman itu harus bertumbuh. Sama seperti tubuh kita dulu bayi masih kecil, berkembang menjadi tubuh anak-anak, berkembang menjadi tubuh remaja, berkembang menjadi tubuh dewasa. Iman itu juga harus bertumbuh, saudaraku. Jangan bangga memiliki iman dengan menampilkan rajin ke gereja. Jangan bangga imanmu engkau tunjukkan dengan tekun berdoa. Jangan bangga dengan imanmu yang engkau tunjukkan, saudaraku, rajin mengikuti segala kegiatan di gereja. Tapi banggalah ketika imanmu engkau perlihatkan lewat perbuatanmu sehari-hari, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itulah saudaraku yang dibanggakan oleh Paulus dalam nas kita hari ini. Paulus bangga mendengar iman para jemaat yang ada di Efesus, karena imannya bertumbuh. Saudaraku, mereka mengasihi banyak orang. Mereka mau menolong orang miskin. Mereka mau berdialog atau berinteraksi dengan orang yang mengalami kesusahan. Mereka mau menguatkan orang yang lemah. Mereka mau menghibur orang yang sedang bersedih. Mereka mau membawa pulang orang yang tersesat. Iman jemaat di Efesus diperlihatkan lewat perbuatan mereka, dan inilah yang dibanggakan oleh Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan pada saat ini, kita memiliki sebuah kebanggaan yang luar biasa, karena kemana kita akan pergi nanti, ternyata Tuhan Yesus ada di sana, dan Tuhan Yesuslah jalannya, dan Tuhan Yesuslah kebenarannya. Oleh karenanya, saudaraku,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki Tuhan yang luar biasa itu, ketika kita memiliki Tuhan yang dahsyat itu, ketika kita memiliki Tuhan yang hebat itu, ternyata Dia tidak hanya menunjukkan kehebatannya dengan bangkit dari kematiannya. Kedahsyatan Yesus ternyata tidak hanya ditunjukkan dengan Dia mengalahkan alam maut di mana Ia bangkit, tapi Ia pergi ke surga, saudaraku. Dia menguasai dunia pada saat ini. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan mengarahkan mata kita, dengan mengarahkan kaki kita, dengan mengarahkan seluruh tubuh kita, dengan mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus saja. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu membuktikan bahwa tidak ada penguasa lain selain Tuhan Yesus. Oleh karenanya, ayo saudaraku, jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi untuk bertuhankan Tuhan Yesus. Jangan ada lagi Tuhan kecil di dalam hidupmu. Jangan mempercayai ada sumber kebahagiaan dari tempat yang lain selain hanya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen tentu kita diminta hanya mempercayai kuasa itu, kekuatan itu hanya ada pada Yesus. Sumber apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita, saudaraku, itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Ketika kita menginginkan uang itu ada pada Tuhan Yesus. Oleh karenanya, kalau ada orang Kristen yang bermain judi, berharap dengan judi dia punya uang banyak, dengan bermain judi online dia berharap punya uang banyak, saudaraku, sesungguhnya engkau telah memposisikan Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam hidupmu, karena engkau telah berharap sumber yang membuatmu bahagia itu bukan lagi dari Tuhan Yesus. Oleh karenanya, mari saudaraku memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang dahsyat. Oleh karenanya, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan membuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus terputus, saudaraku, karena Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan bahwa Dia sekarang ada di sorga. Oleh karenanya, saudaraku, kita tidak lagi susah atau tidak seperti Abraham yang ketika Allah mengatakan pergilah, keluarlah dari kampungmu Ur Kasdim, pergilah ke satu tempat. Abraham belum tahu dia mau pergi kemana. Abraham tidak tahu dia jalan harus dari mana. Tapi imannya yang percaya kepada Allah, imannya yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mungkin menyengsarakannya, dia berangkat, saudaraku. Padahal Abraham tak tahu mau kemana. Lah kita, saudaraku, kita sudah tahu kita mau ke surga ini. Kita sudah tahu jalan menuju ke surga itu hanya Tuhan Yesus. Itu artinya, saudaraku, begitu kita lepas dari Tuhan Yesus, maka kita pun akan keluar dari jalan kebenaran itu. Hei para pemuda-pemuda Kristen, jangan karena wanita-wanita cantik yang tidak percaya kepada Yesus, engkau meninggalkan Yesus.
Hei para wanita-wanita Kristen, jangan hanya karena tampang ganteng pemuda-pemuda yang tidak percaya kepada Yesus, engkau meninggalkan Yesus. Hei para pemuda-pemudi, jangan cari orang yang punya pekerjaan hebat dan uang banyak tanpa melihat agamanya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lebih baik tidak punya uang tetapi punya Yesus daripada punya uang banyak tetapi kita tidak memiliki Yesus. Itu semua tidak ada arti saudaraku kalau kita hidup tanpa Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tentu adalah sebuah kebodohan yang amat sangat kalau masih ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena ingin jabatan tinggi. Jabatanmu boleh tinggi saudaraku, tapi jabatanmu yang tinggi itu justru melenyapkanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita diingatkan bahwa Yesus yang sudah naik ke surga itu, dia sudah sampai kepada kesempurnaannya. Kita hanya tinggal menunggu penantian. Pada saat ini kita hanya tinggal menunggu Yesus akan menghampiri kita. Yesus akan datang untuk membawa orang yang percaya kepadanya. Tapi ingat saudaraku, percaya itu tidak hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi percaya itu harus diperlihatkan kepada perilaku seperti jemaat di Efesus tadi. Mau menolong orang miskin, mau menghibur orang yang susah, mau berdiskusi dengan orang yang susah, dan mau membawa pulang orang yang tersesat. Orang Kristen saudaraku harus peduli dengan orang lain. Orang Kristen saudaraku tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi orang Kristen harus hidup untuk orang lain. Orang Kristen tidak boleh hidup hanya untuk suaminya, hanya untuk istrinya, hanya untuk anaknya, hanya untuk orang tuanya, tetapi orang Kristen harus hidup dan berarti bagi banyak orang. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari kenaikan Tuhan Yesus pada ibadah kita hari ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kita bisa bayangkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudaraku, kalau di sebelah kanan itu biasanya adalah posisi yang lebih baik. Ya, kalau posisi yang lebih rendah dari kita, dia harus di sebelah kiri kita. Ya, itu sama dengan kalau saya berdiri dengan preses, saya harus di sebelah kiri karena preses lebih tinggi dari saya, apalagi dengan Eporus. Nah saudaraku, ini beda. Yesus ada di sebelah kanan. Itu berarti saudaraku, Yesus benar-benar hebat. Yesus benar-benar penguasa. Dia duduk di sebelah kanan. Kanan itu menunjukkan bahwa dialah penguasa. Dia yang lebih hebat. Dialah yang lebih tinggi. Oleh karenanya jangan pernah bangga dengan apa yang ada di dunia ini. Yang engkau elu-elukan dengan yang ada di dunia ini. Apapun itu saudaraku, Yesus adalah yang terhebat dalam hidup kita. Dia sedang duduk saudaraku. Tentu duduk kita artikan dia aktif saudaraku. Bayangkan Yesus itu duduk di atas singgasana sambil melihat ke bawah, melihat dirimu. Apakah engkau hidup sebagai orang Kristen yang aktif atau hidup sebagai orang Kristen yang pasif?
Aktif artinya saudaraku, kita berarti bagi orang banyak. Pasif itu hanya pergi ke gereja, rajin berdoa, hanya sebatas itu saja saudaraku. Tapi kita harus aktif karena Yesus duduk sambil melihat kita. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak berarti kalau kita tidak bertujuan ke surga saudaraku. Apapun status kita pada saat ini, siapapun kita saudaraku, ingatlah bahwa tujuan hidupmu, tujuan hidupku, tujuan hidup kita adalah surga. Oleh karenanya, hai engkau para penjahat, engkau para perampok, engkau para pembunuh, engkau orang-orang yang tergolong kelompok begal, bertobatlah bahwa engkau boleh bahagia dengan kejahatanmu. Tapi ingatlah bahwa dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Ada rumah Bapa di sorga saudaraku. Engkau yang tidak mau bertobat, maka engkau akan ditempatkan ke neraka, di mana di sana akan menyala api, dan kita tidak mati saudaraku. Kita akan tersiksa, kita akan meraung-raung. Kalau kita membayangkan surga saudaraku, ingatlah bahwa ada juga neraka. Kita sekarang mau merenung saudaraku. Seandainya kita mati pada saat ini, apakah kita ke surga atau apakah kita ke neraka? Hanya kita yang tahu saudaraku. Istri kita tidak tahu, karena mungkin kita banyak kebohongan di depan istri kita. Suami kita pun tidak tahu saudaraku, karena kita mungkin adalah istri yang banyak kebohongan di hadapan suami. Saudaraku, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa perilaku kita. Oleh karenanya saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan masih mengaruniakan pertobatan kepada kita, mari saudaraku kita lempangkan jalan kita. Kita lihat jalan kita. Kita harus mau dengan sungguh-sungguh hanya berjalan di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah kita melakukan aktivitas kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan aktivitas kita hanya seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan melakukan aktivitas dengan mengandalkan pikiranmu, tetapi andalkanlah Tuhan selalu di dalam hidupmu, agar jalan hidupmu benar-benar lempang dan menuju rumah Bapa yang di surga. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami bahagia karena Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan Yesus mempersiapkan tempat tinggal bagi kami. Tuhan Yesus sendirilah jalan menuju surga. Oleh karenanya pada kesempatan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuat kami semakin bahagia betapa sesungguhnya Yesus telah menanti kami di surga. Tuhan, tolonglah kami agar hidup sesuai dengan jalan Tuhan, supaya dengan demikian maka hidup kami terus akan terarah kepada rumah Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Biarlah Engkau memberkati semua pengurus dan anggotanya. Pakailah terus Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu,
sebagai perpanjangan mulut-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami mau melangkah kemana kami harus pergi memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang di surga, berkatilah orang-orang yang selalu berusaha untuk mengikuti ibadah secara online dikarenakan situasi kesehatan, dikarenakan jauhnya tempat tinggal ke gereja, tapi mereka masih tetap mau memanfaatkan ibadah online. Berkati Tuhan para penginjil yang ada di dunia ini. Engkau memberkati, Roh-Mu yang kudus turun atas mereka, menyanggupkan mereka untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, menyanggupkan mereka untuk mengalahkan segala tantangan yang ada. Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, limpahkan kepada kami Tuhan berkat hikmat dan kesehatan. Tuhan yang di surga, kami serahkan kepadamu, biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan kepadamu tanpa ragu-ragu, supaya dengan demikian maka kami sungguh telah berjalan di jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 630 ayat sada rodi ayat 2 los tapasahat ma peliatta na paduahon. Jongjong ma kita. Patimbul Tatangnya koma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harurwan ni saluhut sileho-leho nadinggan dohot nasa ulibasa na maulihutus hupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na usus di julom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut ma lomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sisama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami tugigon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Puji Tuhan, Yayasan Badan Kerjasama Marturia masih tetap dapat melayani orang-orang percaya di seluruh dunia secara ibadah online. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.